Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu, serta masih semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai larutan, asam, dan basa. Sebelumnya, Anda di SMP itu sudah belajar tentang larutan, asam, dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 11 ini, kita akan lebih banyak lagi membahas mengenai larutan, asam, dan basa. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada cuka, ada jeruk lemon, ada obat mah, dan juga ada sabun mandi. Ini Anda sering jumpai dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jeruk lemon, cuka, sabun, dan obat mah itu merupakan produk-produk yang mengandung bahan kimia yang bersifat asam dan basa. Kandungan asam asetat di dalam cuka, asam sitrat di dalam lemon dan jeruk, magnesium hidroksida di dalam obat mah, dan natrium hidroksida di dalam sabun mandi itu merupakan contoh-contoh senyawa asam dan basa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar lambung ya. Tubuh kita juga memproduksi senyawa asam dalam lambung, yaitu asam klorida, yang sangat berperan penting dalam proses pencernaan makanan kita. Namun, asam klorida dalam lambung dapat menyebabkan lambung kita terasa perih atau sakit apabila kita terlambat mengkonsumsi makanan. Asam dan basa merupakan senyawa kimia yang penting dalam kehidupan kita. Secara umum, senyawa asam memiliki rasa asam seperti cuka, jeruk, vitamin C. Sedangkan senyawa basa merupakan senyawa yang memiliki sifat licin, rasanya pahit, dan beberapa bersifat membakar seperti soda api atau natrium hidroksida. Sifat senyawa asam. Secara umum, asam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rasanya masam jika dicicipi, tapi jangan menguji asam kuat dengan mencicipinya, atau tidak boleh mencicipi selain bahan makanan atau minuman. Derajat keasaman atau pH lebih kecil dari 7 atau pH kurang dari 7. Terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Atau misalnya ketika tangan Anda terluka atau tergores, kemudian terkena air jeruk nipis, pasti rasanya perih ya. Nah, itu namanya menyengat. Reaksi dengan logam bersifat korosif, dapat menyebabkan karat, dapat pula merusak jaringan kulit atau iritasi, dan melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya tinggi. Merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Ini dapat kita jumpai pada aki kendaraan bermotor. Di dalam aki itu terdapat larutan H2SO4 atau asam sulfat yang merupakan senyawa yang bersifat asam. Sifat senyawa basa. Secara umum, basa itu memiliki ciri sebagai berikut. Rasanya pahit jika dicicipi, tapi tidak disarankan untuk dicicipi selain bahan makanan atau minuman. Dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat. pH lebih besar dari 7. Terasa licin di kulit, tapi jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya. Memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya tinggi.
dapat mengemulsi minyak dan merupakan elektrolit. Larutan dapat menghantarkan arus listrik. Meskipun beberapa senyawa asam dan basa dapat diidentifikasi melalui rasanya, tetapi tidak disarankan untuk mencicipi asam atau basa yang ada dalam laboratorium kimia. Maka, hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu senyawa bersifat asam atau bersifat basa dapat menggunakan suatu indikator asam basa. Indikator asam dan basa. Indikator adalah zat atau senyawa kimia yang dapat memberi tanda atau sinyal. Tanda atau sinyal ini biasanya berupa perubahan warna untuk keadaan tertentu dari suatu zat. Ada banyak zat kimia yang warnanya dapat berubah dalam larutan yang disebabkan karena sifat larutan yang berbeda. Zat yang memberikan perubahan warna pada senyawa asam atau pada senyawa basa disebut dengan indikator asam basa. Indikator asam basa ini ada yang berupa bahan kimia sintesis dan ada juga yang berasal dari bahan alami. Indikator asam basa yang sering kita gunakan dalam laboratorium di sekolah adalah yang pertama ada kertas lakmus, ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Kemudian ada senyawa namanya metil merah atau metil red. Kemudian ada juga senyawa metil jingga atau metil orange. Ada juga bromtimol biru. Dan juga ada namanya penoftalin. Ini adalah indikator asam basa yang sering kita gunakan di laboratorium, yang merupakan senyawa kimia sintesis. Nah, setiap indikator asam basa itu bisa menghasilkan perubahan warna pada senyawa asam dan pada senyawa basa. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada kertas lakmus merah, lakmus biru, metil merah, metil jingga, bromtimol biru, dan fenoftalin. Ketika indikator ini kita masukkan ke dalam senyawa asam atau senyawa basa, maka akan terjadi perubahan warna. Untuk kertas lakmus merah, kalau kita masukkan dalam senyawa asam, maka dia akan berwarna merah. Tetapi ketika kita masukkan dalam senyawa basa, maka dia akan menjadi warna biru. Sedangkan untuk lakmus biru, ketika kita masukkan dalam senyawa asam, warnanya akan berubah jadi merah. Sedangkan ketika kita masukkan ke dalam senyawa basa, maka warnanya tetap biru. Untuk metil merah, ketika kita masukkan ke dalam senyawa asam, warnanya tetap merah. Sedangkan ketika kita masukkan ke dalam senyawa basa, warnanya menjadi kuning. Begitu juga dengan metil jingga. Ketika kita masukkan ke dalam senyawa asam, dia warnanya akan menjadi merah. Ketika kita masukkan ke dalam senyawa basa, warnanya menjadi kuning. Sedangkan untuk bromtimol biru, ketika kita masukkan ke dalam senyawa asam, warnanya menjadi kuning. Sedangkan ketika kita masukkan ke dalam senyawa basa, warnanya menjadi biru. Untuk fenoftalin, ketika kita masukkan ke dalam senyawa asam, itu tidak berwarna. Sedangkan ketika kita masukkan ke dalam senyawa basa, warnanya menjadi merah keungu-unguan atau merah ungu. Indikator asam basa yang berasal dari bahan alami yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa, contohnya adalah ada kunyit. Anda sudah tahu semuanya kunyit ya. Kemudian ada kol ungu, kemudian ada juga bunga sepatu, kemudian ada juga bunga kertas, kemudian ada bunga pacar air, dan masih ada beberapa tanaman lain yang bisa dijadikan sebagai indikator alami untuk menguji asam dan basa.
Mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator asam dan basa. Perhatikan percobaan berikut ini. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian beberapa indikator asam basa yang biasa digunakan di dalam laboratorium kimia. Yang pertama, ini ada kertas lakmus, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Anda bisa lihat, ini lembarannya untuk lakmus merah, dan ini lembaran untuk lakmus biru. Kemudian, ini adalah senyawa kimia sintesis, ada penoftalin, Anda bisa lihat di sini. Ini serbuk fenoftalinnya. Nanti ini akan saya larutkan sehingga menjadi larutan. Dan ini larutannya. Yang ini adalah metil merah atau metil red. Ini saya tunjukkan. Ini adalah serbuk dari metil red atau metil merah. Nanti ini juga sama akan saya larutkan. Sehingga menjadi seperti ini larutannya. Kemudian yang ini metil orange. Ini serbuknya. Ini juga sama, akan kita larutkan. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian ini adalah bromtimol biru. Ini serbuknya. Ini juga sama, akan dilarutkan. Sehingga menjadi larutan seperti ini. Nanti ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi larutan asam dan larutan basa. Kita akan mulai melakukan percobaan mengidentifikasi larutan asam dan basa. Di sini saya sudah siapkan dua larutan, ada larutan A dan ada larutan B. Kita akan mengidentifikasi manakah yang merupakan senyawa asam dan manakah yang merupakan senyawa basa. Di sini saya sudah siapkan plat tetes. Ini juga saya sudah berikan tanda A dan B untuk larutan A dan untuk larutan B. Ini adalah larutan A yang pertama kali akan saya lakukan. Saya akan teteskan larutan A ke plat tetes. Kemudian larutan B. Yang pertama saya akan gunakan lakmus merah. Akan saya potong lebih kecil. Lakmus merah ini akan saya masukkan ke dalam larutan A dan ke dalam larutan B. Perhatikan. Ya, perhatikan. Lakmus merah ini pada larutan A warnanya tetap merah, sedangkan pada larutan B warnanya menjadi biru. Nah, sekarang kita akan menggunakan lakmus biru. Saya teteskan lagi. Ini untuk yang A. Dan ini untuk yang B. Kita akan gunakan lakmus biru.
Ini lakmusnya akan saya masukkan ke dalam larutan A dan B. Perhatikan. Lakmus biru pada larutan A menjadi merah, sedangkan pada larutan B tetap biru. Kemudian, kita akan mencoba menggunakan larutan indikator. Ini saya teteskan larutan A. Dan ini larutan B. Yang pertama, kita akan menggunakan indikator penoftalin atau disingkat dengan PP. Saya teteskan ke dalam larutan A. Dan ke dalam larutan B. Penoftalin ini ketika saya teteskan ke dalam larutan A tidak terjadi perubahan warna atau tidak berwarna, sedangkan pada larutan B berubah warnanya menjadi merah muda atau pink atau merah keunguan. Berikutnya, kita akan mencoba menggunakan bromtimol biru atau disingkat dengan BTB. Ini larutan yang B. Dan ini larutan A. Kita akan gunakan bromtimol biru. Saya teteskan ke larutan A. Dan ke larutan B. BTB ketika diteteskan ke dalam larutan A, warnanya berubah menjadi kuning, sedangkan ketika dimasukkan ke dalam larutan B, warnanya menjadi biru. Berikutnya, saya akan menguji dengan metil merah atau metil red. Saya teteskan larutan B dan larutan A ke plat tetes. Saya gunakan metil merah atau MM. Saya teteskan ke larutan A. Dan ke larutan B. Metil merah ketika saya masukkan ke dalam larutan A, warnanya menjadi merah, sedangkan ketika saya masukkan ke dalam larutan B, warnanya menjadi kuning. Yang berikutnya, saya akan menguji dengan metil jingga atau metil orange. Saya masukkan larutan B-nya. Dan larutan A-nya. Ini metil jingga. Saya teteskan ke dalam larutan A. Dan ke larutan B. Anda lihat perubahan warnanya. Metil jingga saya masukkan ke larutan A, warnanya berubah menjadi merah, sedangkan di larutan B warnanya berubah menjadi kuning jingga ya. Ya, ini adalah hasilnya. Hasil uji identifikasi larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator asam basa.
Tadi yang pertama kita menggunakan indikator kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Yang kedua kita menggunakan larutan fenolftalin atau kita singkat dengan PP. Yang ketiga kita menggunakan larutan BTB atau bromtimol biru. Yang keempat kita menggunakan metil merah atau metil red yang disingkat dengan MM. Kemudian yang terakhir kita menggunakan metil jingga atau metil orange yang disingkat dengan MJ. Di sini saya punya dua senyawa atau dua sampel, yaitu larutan A dan larutan B, yang masing-masing saya teteskan ke dalam plat tetes. Kemudian uji yang pertama menggunakan kertas lakmus, ternyata larutan A itu memerahkan kertas lakmus, sedangkan larutan B membuat lakmus menjadi biru. Sedangkan ketika menggunakan PP, larutan A, PP tidak berubah warna atau tidak berwarna, sedangkan pada larutan B warnanya berubah menjadi merah muda atau pink. Pada percobaan yang ketiga menggunakan bromtimol biru, pada larutan A ketika diberikan bromtimol biru warnanya menjadi kuning, sedangkan pada larutan B warnanya menjadi biru. Untuk percobaan yang keempat, metil merah diteteskan ke dalam larutan A warnanya menjadi merah, sedangkan di larutan B warnanya menjadi kuning. Kemudian untuk metil jingga ketika diteteskan ke dalam larutan A warnanya menjadi merah dan ke dalam larutan B warnanya menjadi jingga atau kuning. Berdasarkan data perubahan warna indikator pada senyawa asam dan basa, maka dapat kita simpulkan bahwa larutan A ini bersifat asam sedangkan larutan B ini bersifat basa. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.